Assalamualaikum, welcome to the Tuto Channel. Pada kesempatan kali ini, The Tuto Channel akan mereview sebuah film dari Salman Khan yang berjudul Ready pada tahun 2011. Sebelum The Tuto Channel mereview, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe biar kami makin semangat buat konten review film-film seru lainnya. Film ini diawali dengan scene acara pernikahan dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam film, yaitu keluarga dari Prem alias Salman Khan. Acara yang tadinya kelihatan bahagia, seketika berubah pada saat Prem menculik pengantin wanita yang bernama Khushi dan mengikat calon pengantin prianya. Di scene berikutnya, kita bisa melihat Prem menculik si mempelai wanita karena dia ingin menikahkannya dengan pacarnya. Karena pernikahan yang diperlihatkan di awal film tadi adalah perjodohan dari ayahnya Khushi. Setelah Khushi resmi menikah dengan pacarnya, ternyata mempelai pria datang ke KUA dan mereka pun bertemu di situ. Mempelai pria ini menjelaskan bahwa niat awalnya dia juga ingin membatalkan pernikahan tersebut, dikarenakan dia juga sudah mempunyai kekasih bernama Kiran. Tetapi sebelum sempat menjelaskan, dia sudah diikat dan mulutnya ditutup oleh Prem dan kabur. Pada scene berikutnya, Prem pun pulang ke rumah, dan di rumahnya ternyata sudah ada ayahnya Khushi yang sedang marah-marah dan mengancam untuk bunuh diri. Karena Prem ini anaknya nakal, bukannya takut, malah dia mendukung ayahnya Khushi untuk bunuh diri. Memang asem tuh si Prem. Karena sudah tidak tahan dengan tingkah lakunya Prem yang nakal, keluarganya Prem pun pergi ke kuil dan bertemu dengan seorang guru. Niatnya untuk mencarikan jodoh untuk Prem. Siapa tahu Prem bisa berubah kalau sudah menikah. Guru yang dimaksud di film ini bukan guru kayak di sekolah gitu ya, tapi orang yang dihormati maksudnya. Tak lama setelah mereka berbincang, guru menyarankan keluarga Prem untuk menjodohkan Prem dengan seorang gadis dari Amerika, yaitu anak dari Malhotra bernama Pooja, dan menyuruh Prem untuk menjemput Pooja di bandara. Scene selanjutnya diperlihatkan seorang gadis yang mengenakan gaun pengantin yang sedang berlari dikejar oleh sekelompok pria di sekitar bandara. Gadis itu pun sembunyi dan menelepon salah seorang temannya untuk membuat paspor baru. Akan tetapi temannya butuh waktu 10-15 hari untuk membuat paspor baru, dan itu membuatnya panik. Di bagian lain, Prem dan pamannya yang seharusnya menunggu Pooja di Terminal 3 malah menunggu di Terminal 7 biar mereka nggak ketemu dengan Pooja. Di sini udah kelihatan Prem nggak mau dijodohkan oleh keluarganya. Namun sialnya Prem, gadis yang lari tadi mendengar percakapan Prem dengan pamannya sehingga dia pura-pura menjadi Pooja biar terhindar dari kejaran sekelompok orang yang tadi. Setibanya di rumah, keluarga Prem terheran dengan baju Pooja yang layaknya pengantin. Mereka bertanya, apakah Prem menculik gadis lain? Di sini gadis yang menyamar jadi Pooja ternyata juga nakal seperti Prem. Dan dia dengan mudahnya membohongi keluarga Prem dengan berbagai alasan. Di sisi lain, Prem pun mengancam Pooja untuk pergi dari rumahnya agar hidupnya kembali normal. Tapi karena Pooja tidak tahu harus kemana dan sembunyi di mana, dia pun tidak mau pergi dan dia juga tidak memperdulikan ancamannya Prem. Prem pun berusaha untuk mengeluarkan Pooja dari rumahnya sampai-sampai dia membawa Pooja ke hutan. Pooja yang di sini tahu niatnya Prem, dia pun mencabut kunci mobil Prem. Namun naasnya, bukannya mobilnya berhenti, malah terprosot ke pinggir tebing. Mereka pun bermalam di sana. Sialnya pas tidur, karena tuh identitas Pooja jatuh. Dari sinilah Prem tahu dia bukan Pooja tetapi Sanjana dan menyuruh Sanjana menceritakan kenapa dia menyamar menjadi Pooja. Sanjana pun menceritakan semuanya dan Prem pun menerima alasan Sanjana. Sewaktu mereka mau pulang, mereka pun dihadang oleh seorang pria dan terjadilah perkelahian. Karena pada dasarnya Prem jago berkelahi dan nakal, dia pun berhasil mengalahkan pria tersebut hingga koma. Di sisi selanjutnya mereka pun udah di rumah dan menjalani hari kayak biasanya dengan bahagia. Sampai suatu hari keluarga Prem membawa Sanjana ke kuil tempat guru di awal film tadi. Di sini inilah keluarga Prem mengetahui identitas asli Sanjana dan pada saat yang sama juga dia dibawa oleh sekelompok orang yang mengejar dia dari awal film tadi. Ternyata sekelompok orang yang mengejar dia dari awal film tadi adalah anak buah dari pamannya. Sanjana ternyata mempunyai dua paman yang memperebut dirinya karena harta warisan dari almarhumah ibunya Sanjana, yang dimana Sanjana akan mendapatkan warisan jika dia sudah menikah. Karena alasan itulah paman Sanjana ingin menikahkan Sanjana dengan anak mereka sampai-sampai dua saudara tersebut tidak akur satu sama lain. Melihat celah tersebut, Prem pun memanfaatkan kesempatan untuk merebut Sanjana dengan menghancurkan kedua orang tersebut dengan mendekati pengacara paman Sanjana supaya dia bisa menjadi asisten dari pengacara tersebut. Lucunya, kedua paman Sanjana ternyata memiliki pengacara yang sama, yaitu Tuan Balidan. Oh iya, aku sebut paman pertama dan paman kedua aja ya, biar enak menyebutnya. Prem mulai menjalankan misinya dengan menjadi asisten Balidan dan pergi ke rumah paman Sanjana bersama Balidan. Bukannya diakuin sebagai asisten, Balidan justru mengakui Prem sebagai keponakannya, serta pernah jadi pengacara Kiki Modi yaitu miliarder terkenal. Di lain sisi, Prem dan Sanjana pun memanfaatkan peluang yang ada dengan bermesraan, dan tanpa disadari, Balidan pun melihat mereka. Selain Balidan, Bibi Sanjana pun melihat mereka, tapi karena Bibi Sanjana tidak suka dengan tingkah laku suaminya,
Dia pun meminta Prem untuk hati-hati. Prem pun meyakinkan Bibi Sanjana dengan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di lain sisi, Balidan yang takut hanya bisa menasihati Prem supaya tidak main-main dengan Sanjana. Scene beralih pada sebuah kuil dan di kuil tersebut Sanjana dan bibinya sedang menunggu seseorang. Prem pun datang bersama bibi Sanjana yang satunya lagi. Ternyata Prem dan Sanjana berencana mempertemukan kedua bibinya yang terpisah sejak lama gara-gara persetujuan antara kedua pamannya. Sesampai di rumah, Sanjana menelpon paman yang pertamanya dan berkata kalau paman yang keduanya lagi memaksa dia untuk menikah dengan anaknya. Padahal dia pengen menikah dengan anak pamannya yang pertama. Si paman yang tidak terima, dia pun marah dan mau pergi ke rumah saudaranya tersebut. Prem pun memanfaatkan situasi dengan menghentikan paman Sanjana dengan alasan mengapa harus bunuh saudara sendiri demi uang yang sedikit dibandingkan dengan uang yang banyak. Paman pun terheran, apa maksudnya? Mereka pun menjelaskan bahwa Kekemodi sedang mencari menantu untuk kedua putrinya. Balidan pun bingung dengan perkataan Prem, padahal dari awal dia hanya berbohong soal Kekemodi. Tapi karena takut, Balidan hanya bisa mengikuti drama Prem. Pada scene berikutnya, Prem diusir oleh Balidan karena berbohong soal Kekemodi, dan tanpa disadari, Balidan mendapat pesan dari Kekemodi dan itu membuat dia bingung. Kekemodi berpesan kalau dia akan datangin dia untuk menikahkan anaknya. Balidan yang kebingungan pun tidak jadi mengusir Prem dan meminta Prem untuk menolongnya dan mengatasi masalahnya. Keesokan harinya, Kekemodi sampaikan dia dan ternyata yang menjadi Kekemodi adalah ayahnya Prem. Dari sini kita bisa melihat betapa jeniusnya Prem karena sudah mempersiapkan rencananya dengan sebaik-baiknya. Kekemodi pun bertemu dengan paman-paman Sanjana dan dia mau menikahkan anaknya dengan anak mereka, tetapi dengan syarat harus berpenampilan rapi, berhubungan baik dengan keluarga serta memotong simbol keluarga. Demi uang mereka pun menyetujui persyaratan tersebut dan memotong simbol keluarga yaitu rambut kuncir kayak rambut kuda. Bukan cuma orang tua, bibi dan paman Prem pun mendapat peran dalam rencananya Prem dan menyamar sebagai pemilik bank dan adik dari Kekemodi. Rencana Prem pun berhasil dan kedua paman Sanjana menjadi akur. Scene beralih ke seorang pria yang dibuat koma oleh Prem dan ternyata dia adalah sepupunya Sanjana. Sepupu Sanjana tersebut sadar dari koma dan di sini drama Prem hampir terbongkar, tapi dengan cerdiknya dia bisa menghindar. Scene beralih ke acara makan malam antara keluarga Kekemodi dan keluarga Sanjana. Dan di acara tersebut, Kekemodi pun bilang tidak akan menikahkan anaknya sebelum Sanjana menikah. Karena sudah terlanjur, paman-paman Sanjana pun menyetujuinya. Singkat cerita, drama Prem diketahui oleh Balidan, dan Balidan ingin melaporkan berita tersebut ke paman-paman Sanjana. Tapi sayang, keberuntungan masih memihak Prem, dan dengan cerdasnya Prem membuat alasan yang membuat Balidan terdiam. Di lain sisi, paman Sanjana meminta untuk Prem menjadi calon suami Sanjana, dan dengan polosnya Prem menerima lamaran tersebut. Padahal, itu memang sudah rencana Prem dari awal. Singkat cerita, tibalah hari di mana Prem dan Sanjana akan menikah. Akan tetapi, sepupu Sanjana yang koma tadi sudah sembuh dan datang ke acara mereka. Nah, disinilah kebohongan Prem diketahui oleh sepupu Sanjana yang lain, dan terjadilah kejar-kejaran. Tidak kehabisan akal, Prem berpura-pura dipukul oleh sepupu Sanjana di depan polisi, hingga sepupu Sanjana ditangkap oleh polisi. Scene beralih ke acara pernikahan. Di pertengahan acara, datanglah sepupu Sanjana yang tadi dan membuat acara pernikahan menjadi kacau. Setelah terbongkar semuanya, Balidan yang awalnya tidak mendukung Prem sekarang mendukung Prem. Bersama keluarga Prem, dia mencoba menghadang paman-paman Prem untuk merusak pernikahan Prem dan menyuruh Prem melanjutkan ritual pernikahannya. Akan tetapi, ritual tersebut tidak selesai dikarenakan ayahnya Prem dihajar oleh sepupu Sanjana dan membuat Prem turun tangan. Prem pun berkelahi dengan sepupu Sanjana, dan di dalam perkelahian tersebut Prem hampir memukul paman Sanjana dan dia tidak melakukannya. Melihat kebaikan Prem, paman Sanjana pun tersadar dan mereka meminta maaf pada keluarganya Prem. Terjadilah adegan saling memaafkan dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Semoga review dari kami menambah referensi film kalian di masa pandemi ini. Di IMDb, film ini mendapat rating 4,7.